gimana sih? Udah, dia akan kesakitan, pasti nggak akan jauh. Nggak bisa lari, coba kami cari ke sana. Ayo, Bule. Ayo. Ya. Akbar, Akbar! Ayo Allah, astagfirullahaladzim. Au. Akbar, Akbar, pelan-pelan dong. Untung nggak nabrak ya Allah, Pak. Hati-hati, Pak. Iya, Pak. Awas, ayo jalan lagi. Setia, kok banyak polisi? Ada Ken sama Bianca. Karisa, masuk duluan ke dalam ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya. Bisa kamu bantu? Pas ya. Kami akan menaruh beberapa polisi di sini untuk menangkap Ibu Bianca seandainya dia pulang. Jadi Bianca sampai sekarang belum ketemu? Belum, Pak. Tapi kami sudah mengerahkan seluruh petugas untuk melacak dan memburu Ibu Bianca. Karena tersangka sudah resmi menjadi buronan polisi. Baik, Pak. Nanti kalau ada informasi soal Bianca, saya kabarin. Baik, Pak. Kami akan tetap mengawasi rumah ini. Lydia, ngapain? Halo Lydia. Pak Herman, saya mau kasih tahu kalau Bianca sekarang sudah jadi buronan polisi loh. Apa? Bianca jadi buronan? Ya, ini polisi aja pada datang nih Pak ke rumah nyariin Bianca, tapi Biancanya nggak ada. Dan barusan aja nih polisi kasih tahu, menetapkan bahwa Bianca itu sudah jadi buronan. Tuh. Kok bisa? Iya, jadi polisi itu sudah menemukan bukti baru bahwa pelakunya itu adalah Bianca, Pak Herman. Makanya sekarang polisi cari-cari Bianca karena ya Bianca dianggap kabur dari pengawasan polisi, Pak. Ini semua gara-gara Siska. Dia ada di belakang ini semua. Dia sudah bunuh Irwan. Bahkan dia meracuni pikiran Bianca untuk membunuh ibunya, Aisyah. Benar-benar jahat. Langsung dimatiin handphonenya. Bakal seru. Suster, tolong suster. Baik, Pak.
keluarganya Juki. Oh iya. Kita nggak harus ngumpet. Gawat, ayo. Aman. Terus gimana? Kok bisa sih Pak Juki sama keluarganya di sini juga? Dia juga nggak tahu. Yang jelas mereka itu nggak boleh lihat kita di sini bertiga. Kalau dia lihat, kita bisa mampus. Gawat. Aduh, pusing banget. Aisyah, tunggu. Aisyah. Mas sabar. Ya Allah. Aduh sakit, Mas, aku nggak kuat. Sabar ya Aisyah ya. Aisyah, kenapa kamu jadi begini, Nak? Harusnya kita tadi bawa Aisyah. Mas Juki sakit. Permisi Pak, kami akan segera membawa Ibu ke IGD. Ternyata itu beneran Aisyah. Ya, itu suaranya Aisyah. Aduh sakit. Suster, tolong biarkan saya masuk ya sama temannya Aisyah. Maaf ya Pak, Bu, semua harus tunggu di luar. Jangan khawatir, Bu Aisyah akan ditangani oleh orang yang tepat. Permisi. Gimana Bu Siska? Kakinya udah sembuh. Mau saya pijit? Apa sih? Jangan kurang ajar ya sama saya, bisa nggak jangan kurang ajar? Punya sopan santun sedikit ya jadi orang. Kamu pikir kamu siapa? Tenang Bu Siska. Yang jelas, kalau gua lagi belajar menjadi orang yang baik, beda lah sama Bu Siska. Hah? Nggak berubah-ubah dari dulu. Cewek matre, ke laut aja. Jangan matre. Bang, jadi orang. Ada apa? Kamu periksa semua rumah ini. Cari bukti. Siska sudah membunuh Irwan.
Ya ampun, sepertinya Bu Aisyah akan melahirkan prematur. Padahal posisi bayinya belum benar. Aduh, cepat suster, saya sakit. Sabar ya Bu, dokter sebentar lagi datang. Aduh. Suster, gimana kondisi Aisyah, suster? Mohon bantu doa ya Pak, sebab posisi bayi tidak benar dan sebentar lagi Bu Aisyah akan melahirkan secara prematur. Akbar. Allah, Aisyah. Apa sih? Aduh, udah jadi. Kalau bayinya sampai mati gimana? Emangnya tadi kasih ramuan apa? Udah, kamu tenang aja. Bude tadi cuma ngasih ramuan sedikit aja. Dosisnya nggak banyak. Cuman buat kontraksi aja. Bayinya nggak akan celaka. Nggak akan bahaya. Allah, tolong selamatkan Aisyah, ya Allah. Selamatkan juga bayi yang ada dalam kandungan. Mereka kemudahan, ya Allah. Ya Allah, jika memang anak hamba harus lahir sekarang, tolong selamatkan dia ya Allah. Mama gak punya siapa-siapa lagi, sayang. Mama mohon kamu harus kuat. Kasihan Aisyah. Dia harus hadapin ini sendirian. Sus, apa boleh saya nemenin pasien? Maaf Pak, tidak bisa kecuali suami. Aduh, si Bianca apa kabar ya anakku ini? Gak ada kabar udah malam begini. Kemana dia? Wah, coba aku telepon ya. Telepon aku mana ya? Mas Herman? Mas? Mas Herman? Mas Herman? Mas? 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 Mas lihat handphone aku nggak? Handphone? Enggak itu. Masa
Masa sih Mas nggak lihat handphone aku Mas? Tadi aku taruh di sini kok nggak ada, tiba-tiba hilang. Ya, aku nggak mungkin masuk kamarmu. Nah. Mas yakin Mas nggak ngeliat handphone aku? Hah? Enggak. Mau cari sampai kemana juga nggak bakalan ketemu Bu Siska. Orang HP kamu ada di sekarang waktu gue bawa HP ini ke tempat temanku yang jago main HP. Mas bantuin cari dong Mas, kok diem doang? Ini kan kamarmu, gimana aku cari? Kan pada bongkar semuanya, nggak ada. Ini bantuin cari kek. Salah, kan udah nggak ada. Udah. Pusing. Kemana ya? Kok aneh handphone bisa hilang? Keselip nggak mungkin. Di laci nggak ada. Ini dari sini. Tadi aku lihat dia ada di sini. Tekanan darah pasien naik. Bu, tolong tenang ya, jangan panik. Suster, saya takut, Sus. Saya takut anak saya nggak selamat, Sus. Semuanya akan baik-baik aja, Bu. Ibu tenang, tarik nafas, buang pelan-pelan. Nenek ngapain di sini? Loh, bukannya nenek tadi sama Aisyah? Terus kata suster, kenapa Aisyah bisa sendirian ke rumah sakit, Nek? Itu tadi pas nenek ngantar Aisyah ke klinik naik angkot, tiba-tiba Aisyah itu seperti ketakutan dan dia itu ngotot turun dari angkot. Nenek juga nggak tahu, nenek bingung dia itu kenapa. Jadi nenek khawatir, nenek ikutin dia sampai kemari. Nenek juga takut bayinya kenapa-napa. Mereka itu sebenarnya siapa sih? Apa hubungan mereka sama Aisyah? Jadi selama ini Aisyah pergi dari rumah dan Aisyah tinggal sama mereka. Itu laki-laki siapa? Nenek itu juga kenapa ngumpet-ngumpet gitu ya? Perempuan itu juga kayak lagi sembunyi. Ini kenapa mereka pada ada di sekeliling Aisyah? Sebanyak ini mengelilingi Aisyah. Apa hubungannya Aisyah sama mereka? Perasaan aku masih aja gak enak. Apa terjadi sesuatu sama Aisyah? Good morning. Tadi Mas? Dok, apa saya nggak bisa pulang secepatnya ke Indonesia? Maaf Pak Dimas, tapi dengan kondisi Bapak saat ini, saya rasa belum memungkinkan. Saya takut justru nanti jadi berbahaya buat Bapak. Apalagi juga kalau Bapak pergi, nanti tidak ada dokter yang mengawasi.
Saya minta maaf, Dok. Bukannya saya agak sopan. Tapi tadi saya mendengar pembicaraan dokter. Dokter ditawari kerja di Indonesia. Apa nggak sebaiknya saya juga pulang ke Indonesia? Di sana kan dokter bisa pantau saya. Saya mohon dokter, saya harus ketemu sama istri saya. Saya panggilkan dokter. Takut. Bu Aisyah. Bu Aisyah. Aisyah. Kenapa Aisyah? Bapak juga nggak tahu. Kayaknya Aisyah dalam bahaya. Tadi pasien pingsan, Dok. Pasien harus segera dioperasi. Bawa dia ke ruang operasi. Dokter, Aisyah kenapa, Dok? Pasien harus segera dioperasi atau bayinya tidak akan selamat. Bu, Aisyah akan melahirkan. Dan anak itu anak kandungnya Mas Dimas. Bukan seperti Karissa. Apalagi dari USG terakhir yang aku dengar kalau itu anak laki-laki. Gawat. Waktu Mas Dimas pulang nanti dan dia lihat bayinya, darah dagingnya, dia pasti akan melupain Karissa dan dia akan menceraikan aku. Dan Mas Dimas pasti akan mengusir aku dari sisinya. Aduh, mana sekarang aku lagi dikejar-kejar sama polisi lagi. Ya ampun, sebentar lagi aku akan benar-benar habis. Saat Mas Dimas pulang nanti, aku pasti akan diusir. Dan semua pengorbanan aku yang udah aku lakuin selama ini akan sia-sia. Dok, ini harus ditanda Pegang dulu ya, Sus.
Bu Aisyah. Syukurlah Ibu sudah sadar. Kondisi Ibu sangat lemah sekali karena Ibu mengalami pendarahan yang hebat. Kami harus segera secepatnya operasi untuk mengangkat janin dalam kandungan Ibu. Bayi saya diangkat, Dok. Tolong Ibu segera tanda tangani formulir ini ya, agar kami bisa segera operasi. Enggak, Dok. Apa enggak ada opsi lain, Dok? Tidak ada pilihan lain, Bu. Sekarang Ibu mengalami pendarahan. Kalau sekarang kami tidak melakukan operasi, nyawa Ibu tidak bisa tertolong lagi. Apa dengan operasi? Bayi saya akan selamat, Dok. Kami tidak bisa menjamin soal ini, Bu. Karena bayi Ibu lahir secara prematur. Tapi yang jelas, dengan operasi, kami bisa selamatkan nyawa Ibu. Enggak, kalau gitu saya nggak mau dioperasi, Dok. Saya nggak mau dioperasi kalau misalnya bayi saya nggak selamat. Lebih baik jangan dioperasi, Dok. Saya nggak mau kalau bayi saya nggak selamat. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau, Dokter. Enggak, Nek. Saya nggak percaya. Sebelum saya pergi, Aisyah itu nggak kenapa-napa, Nek. Kenapa sekarang Aisyah tuh kontraksi? Hah? Kenapa? Keluarga pasien Aisyah? Iya, Dokter. Ada apa, Dok? Ibu Aisyah harus segera dioperasi. Tapi dia menolak tanda tangan surat persetujuan. Dan sekarang Bu Aisyah malah pingsan. Tanpa operasi, Ibu Aisyah tidak akan tertolong lagi. Apa mungkin di sini ada keluarga pasien yang bisa tanda tangan surat persetujuan? Atau mungkin ada suaminya? Atau ayah ibu kandungnya Aisyah? Dok, sebentar ya, Dok ya. Saya perlu bicara sama Bapak dan Ibu saya bentar ya. Baik, silakan. Dia lagi sibuk. Aku mau kabur aja. Udah, itu udah bawa minatku. Udah tadi kan dengar sendiri apa kata dokter kan. Aisyah itu dalam bahaya, itu artinya anak dalam kandungan Aisyah itu juga dalam bahaya, Bude. Bude itu mau bunuh anakku. Kamu itu jangan panik, Jamila. Bude ini pengalamannya sudah banyak. Kamu tenang aja ya. Anaknya itu pasti lahir dengan selamat. Walaupun Aisyah meninggal. Tapi Bude... Apa sih? Udah kamu diam aja. Kamu tenang aja ya. Begitu Aisyah meninggal, bayinya kita ambil dan kamu yang rawat. Kalian bodoh apa gimana sih? Kamu itu siapa? Kok sampai nanya deh? Saya ini istri pertamanya suaminya Aisyah. Asal kalian tahu ya, Aisyah ini udah pergi lama banget. Dan kita semua cari Aisyah dan ternyata Aisyah ada di sini sama kalian. Jadi, Aisyah istri kedua. Kalian tahu gak sih Aisyah itu siapa?
Aisyah itu bukan cuma sekedar istri kedua dari suami saya. Tapi Aisyah itu adalah adik tiri saya. Apa? Ya, dan dia sekarang menguasai semua harta yang diwariskan oleh ayah saya. Itu artinya Aisyah adalah orang yang sangat kaya dan powerful. Tapi dia agak menyebalkan dan keras kepala. Pak? Iya. Gimana? Apa ada perkembangan pencarian Bianca? Belum, Pak. Tapi saya yakin cepat atau lambat Ibu Bianca pasti pulang ke sini. Karena rumah ini tempat tinggalnya. Pak, gini ya. Sekedar informasi aja nih, sebenarnya Bianca itu punya nomor yang lainnya lagi loh, Pak. Maaf, apa Ibu bisa kasih tahu? Nah, itu dia, Pak. Saya nggak tahu nomornya Bianca yang satunya lagi, tapi mamanya itu, Bu Siska, dia tahu persis. Jadi Bapak coba deh hubungin mamanya si Bianca, Bu Siska itu. Apa Ibu tahu rumahnya? Oh, tahu banget, Pak. Kalau begitu saya kirim ke nomor WA Bapak ya. Berapa nomornya, Pak? 0815 7461 6659. Udah saya kirim ya, Pak? Iya. Udah, Mam? Udah. Ya. Kalau gitu, terima kasih ya, Bu. Iya. Mari, ya, mari. Pak, bisa merapat? Gini Pak, saya mendapat informasi terbaru. Jadi kita bagi tugas. Pak Supardi, Pak Tejo, dengan saya langsung ke rumah Ibu Siska. Siap. Sementara Pak Suprianto tetap di sini berjaga dengan yang lainnya. Siap, Pak. Dilaksanakan, Pak. Baik. Mari, ayo Pak, mari. Aisyah kan udah gak ada keluarganya. Gimana kalau kita berpura-pura menjadi keluarganya Aisyah untuk bisa menandatangani buat operasinya Aisyah, Bu, Pak. Akbar, apa kamu yakin? Gimana kalau keputusan kita salah? Gimana kalau setelah operasi nanti bayinya Aisyah kenapa-napa? Dan gimana kalau sampai ada yang meninggal? Ibu takut, Akbar. Bu, Ibu dengarkan apa kata dokter. Aisyah lagi pendarahan. Kalau sampai Aisyah meninggal, bayinya juga meninggal, Bu. Coba deh Ibu bayangin, kalau ini terjadi sama Saras, Bu. Apa Ibu nggak mau lakuin sesuatu buat Saras? Aisyah udah menjadi keluarga kita, Bu. Ya. Bapak setuju sama kamu, Bar. Bismillah ya. Ibu berharap yang terbaik. Semoga Aisyah dan bayinya selamat. Ya udah cepetan kamu bicara sama dokter. Cepetan. Bagaimana, Pak? Dok, saya kakaknya Aisyah, Dok. Dan saya akan menandatangani buat operasinya Aisyah. Oh iya, baik, silahkan. Dok, saya mohon, Dok, selamatkan Aisyah. Baik, Pak, pasti. Bantu doa ya, Pak. Jadi kalian melakukan ini semua karena kalian pengen bayinya Aisyah. Iya. Saya kepengen bayinya Aisyah itu menjadi milik saya. Kalian pikir kalau kalian ambil bayinya, dia akan membiarkan kalian pergi begitu aja? Oh enggak. Dia pasti akan kejar kalian sampai dapat dan dia akan berikan kalian pelajaran yang sangat menyakitkan buat kalian. Terus kita
harus gimana, Bu? Saya bisa bantu kalian. Kalian pengen bayinya kan? Kalian bisa ambil bayinya Aisyah. Tapi Aisyah jangan sampai tahu. Aisyah harus tahu kalau bayinya itu udah mati. Mati? Aduh, tenang. Itu cuman rekayasa aja. Udah tahu belum caranya? Belum kepikiran? Gini, saya kasih tahu. Kalian pergi ke rumah duka. Kalian cari bayi yang mirip anaknya Aisyah. Bawa ke saya. Nanti biar saya ngelakuin sisanya. Kalian bisa bawa tuh bayinya Aisyah, ya? Bisa kan? Bisa nggak? Idenya bagus juga, Bude. Nanti kalau anak itu lahir, terus kan bisa buat aku. Aisyah nggak tahu. Nah, jadi ke saat aku rawat nggak ada yang recokin. Ya kan, Bude? Iya, Bude pun juga bebas deh tugasnya kamu. Ini kalian mau ngobrol di sini sampai kapan? Iya. Nggak ada waktu. Gak percaya Bianca harus kerja sama orang-orang kayak gitu. Oh my God. Mas, kenapa nggak dibukain sih pintunya? Kamu aja, ini kan rumah kamu. Selamat malam, Bu Siska. Iya, selamat malam, Pak. Kami kesini mencari Bianca. Bianca. Untuk apa mencari anak saya? Anak saya kan sudah bebas dengan jaminan. Kami sudah mendapatkan bukti yang baru. Dan jaminannya pun sudah dicabut. Sekarang Bianca menjadi buronan polisi. Pak Herman, Anda kan yang menjadi penjamin Bianca? Betul. Sekarang Bapak ikut kami ke kantor polisi. Karena Bapak harus bertanggung jawab atas kaburnya tersangka. Kenapa saya harus bertanggung jawab? Dia kan tinggal sama suaminya. Kami sudah coba ke sana, Pak. Tapi yang bersangkutan tidak ada. Dan kami juga sudah coba menghubungi Bianca, tapi HP-nya tidak aktif. Kami mendapat informasi dari Ibu Lydia kalau Ibu Siska mempunyai nomor lain dari Ibu Bianca. Bu Siska, Ya, mana nomor Bianca yang lain? saya nggak tahu Pak nomor anak saya yang lain. Handphone saya aja hilang. Ibu jangan bohong. Kalau enggak, kami akan geledah rumah itu. Silahkan Pak, geledah. Mari Pak, kita geledah. Pak Tejo, tolong Bapak cek sebelah sana. Siapa? Pak Supardi. Anda cari sana. Siapa? Gampang mah.
Bianca, semoga kamu bisa sembunyi dan meloloskan diri kamu. Jangan sampai mereka tangkap kamu, sayang. Kita sudah mencari seluruh rumah ini, Pak. Dia tidak ada, Pak. Dan sepertinya memang dia tidak ada di sini, Pak. Bu Siska, Ya. tolong kerjasamanya. Apabila Bianca datang, tolong Bapak dan Ibu segera lapor ke kami. Tetapi, jika kalian menyembunyikan tersangka, maka kalian akan ikuti. Sekarang tinggal cari nomor Bianca. Saya punya nomor Bianca yang lain. Mungkin aja aktif. Kalau dicoba. Apaan ini? Kenapa Mas Herman punya nomor telepon Bianca yang lain? Dari mana dia tahu nomor itu? Dan kenapa dia malah ngomong sama polisi sih? Kurang ajar. Masa anak sendiri malah dia mau jeblosin lagi ke penjara? Silakan dicek. Pak Tejo, tolong ambil laptop di mobil. Siapa? Gimana? Nomornya aktif, Pak, dan saya lagi lacak lokasi. Jangan sampai Bianca ketangkap. Mas Herman ini benar-benar keterlaluan. Lokasinya di rumah sakit. Radio 100 meter dari rumah sakit. Pak, mari kita sisir lokasi ini. Siapa? Pak Tejo, Bapak diam di sini. Jaga-jaga Bianca datang, Bapak langsung tangkap aja. Siapa? Mari, Pak. Bun, ini gimana kalau mereka berhasil tangkap Bianca? Mas,
Ayah macam apa kamu, Mas? Bianca itu anak kandung kita loh. Kok tega banget sih menjebloskan Bianca ke penjara? Maksudnya apa sih, Mas? Hei, diam kamu. Semua orang yang bersalah harus dihukum. Putriku Bianca, aku akan dampingi dia. Tapi kalau dia bersalah, dia harus dihukum. Karena aku mau dia menjadi anak yang bertanggung jawab. Termasuk menjebloskan Bianca ke dalam penjara? Iya. Ayah macam apa kamu? Hei, harusnya aku tanya sama kamu. Ibu macam apa kamu? Kamu yang membesarkan dia. Kamu yang mendidik dia. Kamu nggak sadar kalau kamu sudah menjerumuskan dia. Kamu yang salah. Aku nggak terima, Mas. Kamu keterlaluan banget, Mas. Keterlaluan kamu. Kamu. Kurang ajar. Herman kenapa jadi kasar gini ya? Tapi aku nggak bisa pakai cara kasar kayak gini ke dia. Pasti aku akan kalah kuat sama Mas Herman sekarang. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf ya, Mas. Aku minta maaf, Mas. Semua ini aku lakuin demi Bianca. Karena aku hanya ingin Bianca hidup bahagia, Mas. Aku akan menjadi ibu yang baik untuk Bianca. Maafin aku ya, Mas. Kalau kamu sudah tahu kamu salah, ya kamu harus berubah. Kamu pikir aku bodoh? Aku akan manfaatkan kamu, Mas. Aku permisi mau ke toilet, Mas. Aku harus kasih tahu Bianca. Bianca sayang. Ayo Bianca. Bianca. Ayo sayang, angkat sayang, telepon Mama. Herman, ngapain gembel tua itu nelfonin aku sih? Lagian tuh dari mana dia telepon aku yang ini? Udahlah, cek aja. Gue tahu kalau lo lagi ribet. Bianca, ayo dong nak, angkat nak. Kamu mau Bianca, kamu kenapa gak angkat telepon Mama nak? Dia masih di sini. Sedikit lagi kita dekat dengan tersebut.
udah sadar nih. Teleponnya aku ambil. Siska! Buka pintunya! Aduh, aku tetap harus telepon Bianca sampai diangkat. Ayo, Bianca. Kembaliin HP saya. Hei! Ajar. Kalau kamu nggak mau buka, aku dobrak. Siska! Bianca, angkat telepon mama sayang, please. Ih, ngapain sih dia nelfonin aku terus? Kalau aku reject lagi, nanti bisa-bisa dia resein aku. Terus dia nggak kasih aku uang lagi. Usahain aja. Halo, ngapain sih? Papa nelfonin aku terus? Gak tau apa, aku tuh lagi ribet. Lagian tau dari mana sih nomor telepon aku ini? Bianca sayang, ini mama. Mama ngapain nelfon pakai teleponnya si Kemal tua itu? Handphone mama mana? Bianca. Mama gak ada waktu untuk bisa menjelaskan apapun ke kamu. Pokoknya mama minta kamu hancurkan telepon kamu sekarang juga. Karena polisi lagi menelusuri lokasi kamu sayang. Dan polisi lagi mengejar kamu untuk menangkap kamu sekarang juga. Mama mohon, hancurin telepon kamu dan kamu cepat kabur. Cepat kabur. Iya, makasih ya, Ma.